Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Fatira Kadeni, NIM C1L024024, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman. Pada video ini, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat untuk mata kuliah media pembelajaran, yaitu Domino Story Chain dengan materi kegiatan ekonomi. Media ini dirancang agar pembelajaran ekonomi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif melalui permainan edukatif yang menyenangkan. Sebelum lanjut, mari kita bayangkan bagaimana proses kegiatan ekonomi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ekonomi, khususnya materi kegiatan ekonomi, siswa sekali diminta untuk menghafal konsep seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Padahal konsep-konsep tersebut sangat dekat loh dengan kegiatan siswa sehari-hari. Namun, tanpa media yang tepat, keterkaitan antar konsep tersebut seringkali sulit dipahami secara itu. Oleh karena itu, Domino Story Chain dikembangkan sebagai media pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar aktif, memahami perairan antara kegiatan ekonomi secara runtut, serta melatih kerjasama dan komunikasi. Domino Story Chain merupakan media pembelajaran berbentuk kartu domino yang berisi potongan cerita kegiatan ekonomi. Setiap kartu tidak dapat disusun secara acak, melainkan harus dicocokkan berdasarkan hubungan sebab akibat antar aktivitas ekonomi. Dengan demikian, penyusunan kartu tidak hanya bersifat bermain, tetapi juga membentuk pemahaman dengan konsep. Dengan demikian, siswa dilatih untuk berpikir runtut, logis, dan sistematis dalam memahami alur kegiatan ekonomi. Media ini menggunakan satu set kartu domino story chain yang telah disesuaikan dengan materi kegiatan ekonomi, serta beberapa kartu aksi untuk meningkatkan keaktifan siswa. Cara penggunaan media ini adalah yang pertama, guru akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, yang kedua, setiap kelompok nantinya akan mendapatkan satu set kartu domino. Yang ketiga, siswa akan diminta untuk menyusun kartu berdasarkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Lalu, yang keempat, setelah rantai tersusun, siswa diminta menjelaskan alasan urutan kartu tersebut. Pada tahap ini, proses diskusi menjadi bagian penting dari kegiatan pembelajaran. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana cara penerapan Domino Story Chain dalam kegiatan ekonomi. Pada bagian ini, siswa mulai menyusun kartu domino story chain secara berkelompok. Aktivitas ini menuntut siswa untuk mencermati isi setiap kartu dan menentukan urutan yang paling sesuai. Melalui proses ini, siswa tidak hanya bermain, tetapi juga membangun pemahaman terhadap alur kegiatan ekonomi. Pada tahap ini, siswa sedang menguraikan alur kegiatan ekonomi berdasarkan susunan kartu domino story chain yang telah mereka buat. Penjelasan yang disampaikan menunjukkan bagaimana siswa menghubungkan setiap tahapan kegiatan ekonomi secara runtut, mulai dari proses awal hingga tahapan selanjutnya. Melalui aktivitas ini, siswa tidak hanya menyebutkan konsep, tetapi juga menunjukkan pemahaman terhadap keterkaitan antar kegiatan ekonomi dalam satu alur yang utuh. Pada beberapa kartu domino story chain, terdapat kartu aksi yang dirancang untuk menambah variasi aktivitas belajar. Kartu aksi ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa serta membantu siswa mengaitkan konsep ekonomi dengan situasi yang nyata. Halo guys, David sini dan kita akan review beras berkualitas bagus dari Pak Hasan yang punya kualitas bersih dan juga anti foto dan awet sampai 3 bulan. Jangan lupa cek out di keranjang kuning. Terima kasih. Setelah kartu aksi, siswa melanjutkan penjelasan alur kegiatan ekonomi berdasarkan susunan kartu. Kartu aksi berperan sebagai pendukung pemahaman keterkaitan antar kegiatan ekonomi. Pada tahap akhir, siswa menyimpulkan alur kegiatan ekonomi berdasarkan hasil penyusunan dan penjelasan kartu domino story chain. Untuk kesimpulannya, kegiatan ekonomi
ini saling berkaitan seperti rantai mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, dan perputaran uang. Media ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, media ini mampu meningkatkan keaktifan siswa karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir runtut dalam waktu siswa melalui penyusunan kartu berdasarkan hubungan sebab akibat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan komunikasi antar siswa sehingga kemampuan sosial siswa ikut berkembang. Selain itu, contoh kegiatan ekonomi yang digunakan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga memudahkan pemahaman konsep. Namun, media ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya, terutama pada kelas dengan jumlah siswa yang besar. Yang kedua, memerlukan pengelolaan kelas yang baik agar suasana belajarnya itu tetap kondusif. Yang ketiga, media ini lebih cocok digunakan untuk materi yang bersifat runtut sehingga nggak semua materi ekonomi dapat menggunakan media ini. Tapi dengan kekurangan tersebut dapat dimakan dengan perencanaan pengelolaan pembelajaran yang matang. Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung video. Oke, media dominant story ini diharapkan dapat membantu siswa SMA memahami kegiatan ekonomi secara lebih bermakna, tapi tidak hanya sebagai teori, tapi juga sebagai proses nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, media ini dapat menjadi alternatif pembelajaran yang relevan serta kontekstual. Demikian penjelasan video pembelajaran yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye.